Hey guys, welcome balik lagi bersama gue JK Spencer. Yap. Today is the day. Akhirnya gue nge-cash point lagi karena kemarin emang belum dapat jadwalnya. Dan di samping gue sudah ada Baby Mbun, right? Jadi agendanya hari ini gue nge-cash point. Ada tim-tim yang udah nggak asing lagi juga, ya kan? Ada EVOS, ada Aurenesca, ada Rarkyades, Monica Olympus, dan yang lain-lain, right? So, gua mungkin bakalan bikin konten yang kayak kemarin, jadi behind the cash. Nanti gua bakalan nge-cash, gua bakalan taruh muka gua di di sisi camnya sama in game-nya. Nanti gua record juga biar kalian bisa nyimak gitu kalau kegiatan gua pas lagi nge-cash gimana. Mbak Mbun, gimana? Sudah siap for today? Yes, siap. Siap ya? Siap gak? Siap. Gila, happy banget kayaknya ya. Mantap. Kan harus happy. Harus happy ya? Depan kamera harus happy ya? Iya. Walaupun tangan lu tangannya habis dapat tato ya. Mantap. Jangan lupa pencet tombol like, share, dan juga subscribe-nya. Oke? Bentar lagi gue mau mulai. Ikutin terus. Kita udah langsung masuk aja ke map Bermuda untuk di match pertama. Yes, so buat survivors yang masih stay nonton, di kolom komentar ramaikan, dukung tim favorit kalian tanpa harus menjatuhkan tim lain. Hashtag video bersatu juga jangan sampai lolos. Dan kalau kita perhatikan juga, sekarang pesawat dari arah Mil menuju ke arah hanggar. Pembagian posisi pun sudah dilakukan, di mana kalau kita perhatikan Aura NSC ini bergerak ke arah Cape Town, dan ini rosternya masih sama, ada Manggarox atau Wawan, terus ada Ran, MKS, Amek, dan juga PWZ ya. Ya, dan sepertinya kita bisa lihat lagi sudah ada peperangan dari teman-teman Siren, di mana Capital Esports sudah terpulangkan satu orang ya, udah terculik aja teman-teman dari Siren di sini, dari Wiggs yang mendapatkan 1 poin kill, dan sepertinya bakal langsung di follow up aja, mengingat dari teman-teman Siren ada beberapa tim yang sudah memegang senjata. Oh iya, dan yang menarik nih, Wings dari segi skillnya cukup bikin gua ini ya tersangkut atau tergait ya, terkesan. Yeah. Dia udah mulai berani pakai ini ya, udah mulai berani pakai karakter selain Alok, yaitu K. Karena kebetulan kalau misalkan kita bicara K atau Kashmir ini kurang lebih sebenarnya skill set itu sama kayak Alok dari segi health regenerasi, cuman bedanya K ini perlu banget yang namanya itu energy point atau EP. Dimana kalau sampai lu punya EP, nanti kalau misalkan lu ganti skill yang dari Jujitsu ke psikologi, itu bisa banget yang namanya nambahin regenerasi darah lu dengan cepat, sama kayak lu pakai skill Alok. Cuman bedanya bukan cuman itu, di area sekitarnya itu juga bakalan dapetin yang namanya regenerasi health berdasarkan EP yang dimiliki masing-masing temen-temennya. Ya. Dan itu satu keunggulan untuk skill yang baru yang mungkin bisa akan meta di ini ya, meta sekarang ya Bang Aji ya. Betul, dan tadi juga kalau kita lihat skill set dari Riza itu, tadi Riza juga udah mulai aktifin yang namanya clue. Ini clue udah matters banget untuk teman-teman kompetitif. Gue udah lihat beberapa tim udah menerapkan meta tersebut, kayak misalkan First Riders. Terus juga sekarang ada Boom Esports juga. Terus kemarin kalau gue gak salah ingat, IOG juga udah nerapin ini. Jadi emang yang namanya skill-skill kayak gini tuh masih terus digodok sesuai kebutuhan dan sesuai situasi gitu ya. Benar. Jadi nggak semuanya pakai skill yang sama juga gitu. Kadang emang cuman perlu 1 atau 2 orang aja yang pakai gitu. Dan itu udah benar-benar mantap banget menopang lu untuk melakukan rotasi atau melakukan upaya holding position ketika ada yang ngeras. Dan sekarang kita udah lihat juga sudah ada yang melakukan setup position di mana ada Capital dan juga Siren nih. Ya, di sini Capital yang sudah tersisa 3 orang aja mencoba mengambil kompon masing-masing dan dia tahu bahwa posisi dari Siren mencoba mengejar dan langsung di lock aja Capitalnya, tapi masih mencoba untuk holding lagi karena dari posisi zona juga nggak wise, mengingat banyak banget patahan dan juga open field banget. Apabila dari Justin yang langsung open ke arah Capital, yang kalau dia langsung follow up ini bakal susah karena posisinya sangat jauh dari teman-temannya. Alright, jadi emang posisi kayak gini tuh akhirnya kita juga jadi dapat satu insight, dimana kalau lu emang udah komit untuk setup, nggak ada cerita lu ngeras sendirian kayak gitu ya, nggak ada. Karena kebetulan posisi dari Capital juga, teman-teman Capital ini udah lumayan bisa notice, oh kita lagi di setup ya, kita nggak boleh
melakukan pelebaran posisi juga, karena kalau seandainya lu misah, lu nggak berdekatan sama temen lu satu sama lain, chance lu untuk dihajar, dipanis tuh itu besar banget. Oke, kita bakal move on dulu. Di arah bawah di sini masih area pick. Sepertinya intensitas di arah Arkeades bakalan terlihat di mana Chanzu udah jatuh terkena dan Azrael berhasil dapetin satu dan Abax juga berhasil dapetin 2 orang sekaligus. Abax tapi bakal jatuh menyisakan Azrael saja. Apakah yang terjadi untuk DG versus RRQ? Hades udah jatuh juga Azrael, menyisakan Raven aja. Raven tidak mampu menolong kawannya. RRQ Hades berhasil mendapatkan satu squad yaitu DG Esports, walaupun harus kehilangan satu RRQ Chanzu. Nah, kalau gue perhatiin lagi dari DG Esports yang tadi notabene dia turun di arah pick dan juga ada RRQ yang bener-bener ngambil ke spot banget di area tengah-tengah pick. Itu kemungkinan dari DG-nya langsung mencoba ngelock dari RRQ yang mencoba untuk looting dulu di daerah bawah dan posisinya malah dibalikan. Kita nggak tahu, mungkin cepat banget rotasi dari DG, dia belum mempunyai resource yang cukup dan langsung ngeras RRQ yang notabene RRQ sudah tahu bakal dikejar. Dia sudah mencoba setup dan hasilnya walaupun tadi RRQ-nya terculik satu orang tapi masih bisa memulangkan teman-teman dari DG Esports. Yes. Jadi emang komit dari RRQ boleh gue bilang juga cukup baik sampai akhirnya mereka benar-benar nggak mau kasih lepas, apalagi kayak jatuhnya masih perang gengsi juga itu. Kelihatan banget di arah pick dari fase regular season di major turnamen kemarin sampai sekarang masih ke bawah gitu ya. Jadi benar-benar kerasa dan juga harus gua akui DG sebenarnya adalah salah satu tim yang lagi bisa gue bilang melihatkan perkembangan yang cukup pesat gitu. Iya, terbukti tadi memang ya, kalau gue akuin juga DG tuh lagi berpesat banget, tim-timnya lagi strong banget, tapi kita juga nggak bisa melupakan gimana strongnya dari RRQ Hades yang tadi juga kalau nggak salah ada Hazel dari DG itu cuma mempunyai senjata jarak dekatnya spas. Menurut gue untuk jarak dekat kalau pakai spas itu nggak terlalu wise. Karena musuhnya pakai senjata double barrel. Iya, karena spas kita tahu spas fire rate-nya lumayan tinggi, tapi itu fire rate-nya itu based on lu ngetapnya gimana. Kecuali lu pakai lawan double barrel gitu kan. Double barrel tinggal tekan doang, nggak perlu tap-tap. Nah, sekarang kita mau move on dulu karena sudah ada Betergare yang akan bertukar dengan First Riders Alpha di sini, dimana tadi Diwan sempat jatuh terkena dan tapi sepertinya Anca yang malah diculik tak dikembalikan lagi, tak sempat tertolong, cukup dirugikan Bigetron di arah tower, dimana kalau kita perhatikan juga udah di Justin yang harus jatuh sekarang. Regar agak menjadi bulan-bulan dari teman-teman First Riders, coba di firing terus tanpa henti, mencoba naik dulu ke arah tower, terlalu berisiko, untungnya masih bisa. Tapi di sisi lain ternyata terjadi fight dimana Siren, Eric dan juga Nocture bakalan terus menahan posisi dan juga menahan setup mereka demi menahan pergerakan dari Capital Esports. Ya, ini yang tadi berada di area Captain ya, dimana dari Sirennya di sini sudah mendapatkan 2 poin kill, tapi kita bisa lihat juga Freya. Dan sebenarnya kita bakal lihat dulu karena mengingat juga ada teman-teman dari Jet Esports yang sudah tahu ada peperangan di area bawah. Mereka mencoba untuk setup, mencoba untuk mendapatkan steal kill, mencoba untuk peluasan vision lagi, dan dari AB di sini dan juga Riz, mereka dari teman-teman Jet Esports mencoba untuk make sure lagi apakah peperangan di bawah tuh sudah selesai apa enggak. Ini jadi malah kalau boleh gue bilang sekarang giliran dari teman-teman Jet boleh dibilang diuntungkan ya, karena posisinya FR-nya ketarik karena tadi lumayan kebait sama Bigetron, terus habis itu Jetnya kebetulan datang di waktu yang tepat. Maksud gue dari segi mereka punya timing rotasinya cukup pas supaya mereka sampai ke rumah L tanpa harus melakukan les. Tapi ternyata di belakang masih ada Z dan Red Bull Rebellion yang berhasil mendapatkan seorang Isal. Dan juga sepertinya mereka bakalan datang ke arah checkpoint Bima Sakti yang sangat-sangat legit, dimana sudah ada Abim yang harus menarik diri. AB juga masih berjaga-jaga, awas samping udah ada Scoopers dan juga udah cukup di setup juga dari First Rider dan langsung jump shot ternyata Frost maju ke depan. Udah dibuka dulu untuk pertahanan diri juga dan Riz masih bakalan coba naik dulu ke arah atas. Udah pusing banget ini posisinya di arah atas, gak punya back pilihan kecuali harus dilawan. Sementara yang terjadi juga sudah ada Mr. Home yang berhasil dapetin Abim dengan grenade yang di pop up dan dihancurin. Bakal coba langsung dihancurin naik global yang ada. Langsung 3 lawan 3 di arah atas. Udah dibuka juga. Jump shot. AB dapetin 1-2. Mr. Home dari ke Z. Revive dulu. Sempatkah? Masih sempat harusnya. Itu dia. Mana sempat. Keburu telat. Ternyata Red Bull Rebellion tidak cukup kuat untuk menahan dan juga melawan pertahanan dari Jet Esports di arah rumah L.
Ya, mengingat juga tadi Jet Esport dia visionnya benar-benar ngelock dua tim ini yang berada di bawah yaitu First Raider dan juga dari tim 10, tapi dia nggak tahu ada pergerakan dari RBR di belakangnya. Tapi dengan kuatnya pondasi dari Rumah L yang sudah mereka setup dari awal, dia udah siap aja untuk teman-teman yang bakal coming. Tapi kita bisa lihat di sisi lain, Nightmare ada Hayday-nya mencoba untuk jump menggunakan double barrel dan berhasil memulangkan Linux-nya. Wah, Lynx nih bos di sini boleh gue bilang harus sumbang dan boleh gue bilang ini cukup instan. Cuman hitungan detik ya, kalau tadi kita simak bersama-sama itu kayak kurang lebih dari 10 detik, bahkan nggak lebih dari 15 detik. Dan ini maksud gue adalah sebuah dominansi yang terlihat sekali dari bos Nightmare di area rumahnya yaitu Clock Tower. Dimana sebenarnya Lynx nih bos juga sempat ada di area Clock Tower, cuman sekali lagi sepertinya dominasi dari bos Nightmare masih sekuat itu untuk ada di area kolektor. Terbukti perang jarak dekat mereka benar-benar terorganisir dengan sangat rapi, tidak ada miskomunikasi sama sekali. Bahkan tadi kalau gue perhatiin sempat nggak sampai ada yang kenok terlalu lama gitu. Ya. Dan itu mungkin suatu keunggulan juga menggunakan skill clue-nya ya. Dia sudah mempredikkan ada tim yang bakal coming, dari teman-teman bos juga langsung setup aja dan langsung easy peasy memulangkan teman-teman dari Lynx. Dan kita bakal lihat dulu, sepertinya sudah ada yang rotasi nih, di mana ada teman-teman dari Aura NSC. Ya, tadi kalau kita bahas awal turun mereka kan di Captain. Ya. Terus di Sentosa tadi sebenarnya ada orang. Ya. Jadi kalau seandainya mereka dari Captain ke Sentosa berarti mereka pinter banget di timing rotasi dari Aura NSC-nya untuk nunggu orang-orang yang di arah Sentosa itu cabut. Ya kan tadi kalau kita perhatikan ada Siren, ada juga Capital. Tapi mereka udah narik. Nah mungkin pas narik itu pas banget teman-teman dari Aura NSC melakukan perpindahan ke arah Sentosa. Habis itu Sentosa langsung gerak ke arah Mas Elektrik dan mereka langsung masuk Pocinok. Dan sekarang mereka bakalan coba ambil area zona selanjutnya yang mana sebenarnya udah malah di setup oleh teman-teman dari RRQ Hades. Iya, dan tapi sepertinya kalau menurut gua teman-teman dari RRQ sendiri belum tahu ada pergerakan dari Aura. Oh, ternyata dari PU-nya sudah kena critical damage, di mana ada Herman yang mencoba untuk nge-tapping ke arah PU-nya. Tapi PU-nya di sini dengan gercep aja mengeluarkan glue wall dan berhasil untuk melakukan medikasi harusnya dan mencoba untuk mencari vision yang lebih aman. Dan ini dia dari Pac-Man yang mencoba untuk nge-tapping menggunakan baretanya. Yes. Kalau gue lihat juga sebenarnya ini emang tempat yang cukup riskan ketika lu jalan open field, apalagi lu nggak beriringan, chance lu untuk langsung dipanis orang, langsung di end itu besar banget. Dan kebetulan aja emang dari jarak maksimum RRQ Hades di sini dengan seorang kapten yaitu Herman atau Legalot masih cukup jeli matanya dan masih terasa sekali di sini dominasi dari RRQ Hades dari segi vision yang dia miliki sekarang. Pembagiannya juga cukup teratur. 3 orang split up posisinya juga tadi cukup jauh untuk respect orang yang dari rumah L, orang yang dari arah Pocinok dan juga orang yang dari arah patahan rumah betonnya. Ya, tapi di sini Aura NSC nggak mau ini ya, nggak mau langsung bersinggungan Betul. dengan RRQ. Dia mencoba untuk back off dulu aja, mencoba mencari angel yang tepat, mungkin mencari kompon di area pick. Tapi kita bisa lihat juga di sini zonanya sudah mulai menyusut. Alhasil dari teman-teman yang berada di luar zona itu bakal dipaksa banget untuk masuk ke dalam zona. Yes, terlihat di sini Aura NSC juga nggak mau terlalu ambil resiko, entah itu di early, entah itu di mid game. Dia sadar banget, banyak banget firing datang, tapi dia nggak mau take a risk, dia nggak mau coba bermain agresif karena emang kebetulan setup dari tim-tim yang ada kebetulan menunjukkan siapapun tim yang coba agresif itu pasti bakalan kalah. Terbukti tadi Red Bull Rebellion coba datang ke rumah L dengan segala kekuatan dari defensif. Jet ini terlihat banget dari kayak lu mau ngeras lu susah karena yang lain tuh pada defense semua, jadi mau ngeras sendirian juga susah. Tapi kalau kita lihat di minimap, Amex sepertinya harus terknockdown dan malah harus dihabisi oleh RRQ Hades. Landman dan juga Herman kerjasama yang cukup baik, langsung diikutin, dibayang-bayangin Aura NSC melawan RRQ Hades di sini, di mana sudah ada Herman dengan SVD-nya yang sudah berhasil mendapatkan 1 orang ame dari Aura NSC. Ya, 3 lawan 3 sepertinya kita bisa lihat siapakah yang akan dominan mendapatkan poin-poin killnya, di mana PU di sini mencoba untuk setup menggunakan SPD-nya. Sudah langsung dikeluarkan aja, sudah kena critical damage dari Pac-Man yang cukup sekarat banget. Tapi itu dia, ada Bareta, langsung di pop up glue lagi, dibajuin. Landman-nya berhasil mendapatkan PU di sana, Bang Haji. Aduh, sayang sekali PU di sini benar-benar menjadi 1 point man, di mana dia cuman
memantau tujuannya, gue yakin karena dua orangnya itu Ran MKS dan juga Wawan atau Manggarox itu cuman stay di sini memastikan kira-kira mereka bisa cover apa enggak. Ternyata teman-teman dari RRQ ada harus gue akuin pinter banget, mereka manfaatin grounding patahan yang di arah atas, nggak kedeteksi sama teman-teman yang dari sini, yang dari RNSC-nya, sampai akhirnya Piu-nya ke surprise 3 orang sekaligus, walaupun sebenarnya Piu udah tahu itu udah bakalan langsung diras ketika Piu ngerasain critical damage yang datang. Dan sekarang kita lihat juga udah ada Bos Riza yang bakalan berhasil dapetin 1 orang Siren dan langsung coba diajar aja Wings di sana, masih membuka geluar untuk pertahanan diri untuk coba ajar, dan Erik bakalan tumbang juga, nggak bisa ketolong lagi. Dan ini bakalan jadi sulit untuk Siren karena dia hanya tersisa 2 orang. Gare di sisi lain ternyata berhasil dapetin Harman, bakalan coba langsung dia di sini ke MGAT dengan SPD-nya cukup baik, menyisakan 1 orang Wings. Yap, nggak bisa berbuat banyak lagi Wings, harus menjadi bulan-bulanan dari teman-teman Bos Nightmare. Ya, dimana Bos Nightmare benar-benar memanfaatkan rumahnya dia ya. Dia sudah berhasil melumpuhkan 2 tim. Tapi kita bisa lihat di sini zona keempat sudah muncul dan RRQ mencoba untuk terus ngelok pergerakan dari teman-teman Aura. Gila, benar-benar gak dikasih lepas RNSC-nya bro. Copet di sisi lain berhasil dapetin Ikam dari Wigetron. First Riders Alpha cukup baik di sini dari segi aiming position, dimana sekarang Ran MKS terpisah dengan SKS-nya. Yang mampukah Ran mencoba menataki permainan RRQ Hades, coba langsung diras begitu aja oleh Pac-Man. Dar di jump shot, 1 jump shot oleh Pac-Man berhasil dapetin 1 Ran MKS. Tapi di area kejauhan udah ada Manggarox dan juga ada Jetris yang berhasil manfaatkan momentum. Pac-Man bakal coba langsung di revive terlebih dahulu. Masih sempat, enggak keburu telat enggak. Dan Aura Ran MKS di sini harus di end begitu saja oleh Harman. Kerjasama yang baik di sini dari RRQ Hades membuahkan hasil, di mana Manggarox juga agak sedikit kebingungan, nggak bisa berbuat banyak lagi. Oke, Tear Up Gaming dulu. Di sisi lain ternyata Bigetron juga harus hancur. D1 udah tumbang dan teman-teman dari Bos Nightmare udah mengkoleksi 8 poin kill. Udah dibuka lagi glualnya, sudah semakin sempit juga zonanya. Bakal dimajuin aja. AB berhasil dapat 1 Pac-Man, bakal coba langsung dihabisin. Di sisi lain Riza bakal gulung dulu medical kitnya. Ada 1 poin man lagi di arah belakang, yaitu lineman ataupun Valence. Bersiap aja, dijagain terlebih dahulu. Oh baby. Ya, dimana di sini dari Riz yang mencoba untuk nge-spray ke arah Herman dan bakal langsung terdapatkah 1 poin killnya? Enggak, karena kita bisa lihat ada 2 tim di sana. Masih ada lone survivor kita dari teman-teman Aura NSC. AB bakal mencoba untuk nge-spray granat. Itu dia balasan granat. Hati-hati AB. Nice banget mencoba untuk back off dulu dari seorang AB dan dari Jet Esports-nya. AB berhasil mendapatkan landman menggunakan granatnya. Wow, berbahaya sekali di sini. Jet Esports langsung didardorin, tapi ternyata Jet Esports masih sekuat itu untuk menahan pergerakan dan agresi yang datang dari RRQ Hades. Sekarang Aura NSC pun gak punya back pilihan. Manggarox juga harus terkena landmine dari seorang Abim. Luar biasa sekali. 8 kill pun sudah berhasil diamankan. Perang antar tim dari pemuncak klasemen di sini. Bos Nightmare, First Rider Alpha juga, dan sudah ada Maybe di sisi lain ternyata yang berhasil dapetin Heroes. I'm God berhasil dapetin D1, menyisakan Copet dan juga Scooper. Bakal coba langsung diras. Maybe berhasil dapet 1 hero, gak ditolong lagi. Susah banget D1-nya juga sekarang untuk selamat. Sudah bakal mengecil lagi dan ternyata cukup berpihak ke arah tim di arah atas rumah L, yaitu dari Jet. Wah, ada kawan-kawan dari Boom yang masih lengkap 4 orang. Coba masuk dan naik ke arah atas. Kapitalisme masih 5. Masih ada Igap tapi 1 Cooper. Mampukah teman-teman dari First Rider selamat karena menyisakan 1 orang aja. Di atas sudah ada Habib. Dilemparin frag grenade. Meledak 1 karena Fearless. Coba dititikin aja. Udah kelihatan. Ada SPD-nya juga tapi dari samping. Boom, langsung menggenggam dan meraung-raung di arah Jet Esports. 3 tim tersisa. Nightmare, Boom Esports dan juga Jet. Bakal langsung coba tembak. Jump shot 1 tekan 1. I'm God jatuh terkena dan sempat ditolong. Langsung di jump shot lagi. Masih ada Fear dengan kekuatan double barrel. Tapi di samping ada Gaps. Bakal coba langsung melawan para pemain dari Boom. Dan juga ini dia menyisakan 2 orang aja. Boom, loncatan Maybe dari samping. Dan ternyata Boom Esports berhasil mendapatkan buyah berkat masuk di waktu yang luar biasa tepat. Really? Oh baby. Iya, gue skip tadi. Gak apa-apa. Ngeblank banget gue. Iya, diketawain tuh oh baby. Iya, enggak tadi gue kayak oh baby, enggak kesempet. Oh baby. Iya, oh baby. Iya. Jadi gunting kayak langsung nih baru. Kayak gue kayak gitu emang. Sorry deh, guys. Gak apa-apa bang, santai. Enggak, gue emang tadi pemilihan katanya jadi miss tadi. Iya, tapi gak apa-apa udah. Iya, tadi gue salah nyebut
Sialan, salah nyebut di Kagak apa-apa. bukan Baby Moon lah. Oh, baby. Karena emang harus gua ngomong oh, tapi gua pengen ngelempar ke lu. Iya. Ngelempar ke lu jadi Baby Moon gitu kan. Apa-apa. Enggak ada embunnya. Iya, gua tahu. Karena gua udah keluarin O-nya dulu. Dia pengennya. Tapi untungnya gue langsung tipis-tipis langsung menkes. Benar, karena kan biasanya gua kalau ngelempar habis ngelempar kan gua sebut kawan gua kan Baby Moon gitu kan. Iya, Tapi iya. kayak pas gua udah telanjur ngomong oh, terus baby selanjutnya kan. Jadi nggak ke mention embunnya. Baby aja kemarin ngelempar ke gue, dia nyebut nama dia sendiri. Iya, kita langsung oh baby kabeb. Seru banget Bumi Sports di match pertama, pembuka match yang luar biasa. Genius, Brilliant, dan Boss Sniper bersama Jet juga cukup kuat. Tadi Aura kalau gue lihat dia nggak melakukan banyak momen. Dia cuman kayak akhirnya dia tatakin habis sama Rarkiades. Rarkiades di sini benar-benar menjadi peran antagonis yang luar biasa. Mantap banget. Iya, itu dia tadi momen behind the case gua. Jadi thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa pencet tombol like, share, dan juga subscribe-nya. Gua Jispen Disokin, pamit undur diri. See you guys in the next videos. Bye bye.